Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka dengan judul My Next Words. Di unit 6, Part of Our Body That Works Together. Kita akan bahas look and write di halaman 64 sampai dengan 66. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas look and write. Lihat dan tuliskan. Look at the pictures and arrange the words. Lihat pada gambar dan kalau di pembelajaran sebelumnya kita arrange the letters ya. Jadi ada kata, huruf-hurufnya diacak. Kalau sekarang kata-katanya nggak diacak tapi kalimatnya yang diacak ya. Jadi satu kalimat ini kata-katanya diacak. Nah, ini ada uses, Cici, her, headset, music, to listen to, the. Nah, kita harus urutkan ini menjadi urutan yang benar. Jadinya contohnya nomor 1, Cici uses her headset to listen to the music. Ya, jadi Cici menggunakan headsetnya untuk mendengarkan musik. Kita jawab nomor 2. Wah, lagi balap karung ya. Balap karung itu bahasa Inggrisnya balap karung itu sack race ya. Jadi sebenarnya nggak usah ada race lagi di sini ya, karena ini balap udah merupakan artinya race. Nah, ini ada his foot ya, kakinya, uses menggunakan, made ya, nama made, to play untuk bermain, balap karung race ya, ini balap karung. Nah, ini biasanya kita awali dengan subject yaitu made dulu. Made, terus kata kerjanya ya. Jadi setelah subject itu kita rangkai dengan verbnya. Ya, verbnya adalah apa yang di sini berarti dia menggunakan, uses. Jadinya uses. Ini Karina kok ada S-nya. Uses gini ya. Made udah, terus apa yang dia pakai gitu ya. Jadi ini tuh subjek, verbnya, lalu predikatnya apa gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek, objeknya berarti apa yang dia gunakan, his foot. Ya, dia menggunakan apa? Menggunakan kakinya. Jadi his foot. Terus apa dia menggunakan kakinya untuk ngapain? Nah, untuk bermain. Jadi to play. Baru keterangannya apa yang dia mainkan, yaitu balap karung race. Balap karung race. Oke, kemudian made his hand to pick an apple uses. Made, his hand itu tangannya, to pick itu memetik ya. An apple, sebuah apel, uses menggunakan. Seperti biasa subjeknya dulu made. Ya, lalu kata kerjanya uses. Apa yang dia gunakan? Tangan. Jadi his hands. His hand. Kenapa? Untuk apa? To pick ya, untuk memetik. To pick. Pick ya, untuk memetik apa? Memetik apel. An apple. Ya, jadi caranya gitu adik-adik ya, merunutkan kalimatnya. Subjeknya dulu, they. They, kemudian kata kerjanya apa? Use ya, tetap use. Nah, kalau ingat di pembelajaran sebelumnya Karina juga udah sering bilang ya, kalau subjeknya adalah I, you, we, they, ya kita pakainya verb aja ya. Nah, contohnya use, walk, ya. Tapi kalau subjeknya he, she, it atau nama, itu kita pakainya verbnya ditambahkan ses, tergantung nanti komposisi kata kerjanya apa. Contohnya kalau use jadinya uses tambah s. Walk jadi walks ya. Nah, karena ini they subjeknya, jadi kita pakainya use aja ya. Nah, makanya di sini use aja. Taruh di sini they use, apa yang mereka gunakan? Hidungnya.
their nose. Ya. Terus digunakan untuk apa hidungnya? Untuk mencium. Jadi to smell. Mencium apa? The rose, ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Mereka menggunakan hidung mereka untuk mencium bunga mawar. Kemudian berikutnya ada walks the rabbit to the cage. Ya, subjeknya adalah the rabbits. Ini the rabbit. Nah, ini rabbitnya satu ya. Makanya nanti walk-nya juga kita pakai ini ya. The rabbit dia kata kerjanya adalah jalan ya, berjalan atau walks. Ya, walks. Kemudian berjalan kemana? To the cage. Nah, seperti ini. Rabbit itu kelinci ya. Kelinci berjalan menuju kandangnya. Kemudian masih di look and write. Look at the picture and write a short story. Lihat pada gambar dan tulislah sebuah cerita pendek. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada Cici sama Aisyah yang lagi ada di kebun binatang. Cici and Aisyah go to the zoo. Cici dan Aisyah pergi ke zoo, apa tadi Karina bilang? Kebun binatang ya, kebun binatang. They look at a cage. Mereka melihat pada sebuah kandang. There are an elephant, a giraffe, and 2 deers. Ada sebuah gajah, sebuah jerapah, dan 2 rusa. The elephant eats the grass, uses his trunk. Gajah makan rumput menggunakan belalainya. The giraffe eats the leaves. Jerapah memakan dedaunan ya. Nah, sekarang kita buat kalimat cerita juga seperti tadi. Yang diminta adalah use these words. Gunakan kata-kata ini. Kita harus ada kata walk, talk, climb, sama eat. Ya. Nah, kemudian ini apa nih? Oke. Nah, kita ini dulu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah Joshua. Joshua and his family go to the zoo. Ya, on Sunday. Hari Minggu ya, pas libur. Kemudian they walk around the zoo and feed some animal. Ya, jadi Joshua dan keluarganya pergi ke kebun binatang di hari Minggu. Mereka berjalan berkeliling kebun binatang. To the zoo. Ini and ya. Ini and. Dan memberi makan beberapa hewan. Jadi beberapa hewan ada yang boleh diberi makan, ada yang enggak. Nah, kemudian walk sudah kita buat ya. Kemudian kalau talk apa ya? Misalnya kalau talk, Joshua talks to the zookeeper. Zookeeper itu petugas kebun binatang ya. To ask about a giraffe misalnya ya. Ya, giraffe. Kemudian talk udah, lalu climb ya.
Kemudian misalnya kalau climb monyet ya. A monkey climb a tree. Di sini bisa kita tambahin a banana tree ya, banana tree and eat a banana. Ya, jadi Joshua berbicara dengan penjaga kebun binatang untuk bertanya tentang jerapah. Lalu sebuah monyet memanjat sebuah pohon dan memanjat sebuah pohon pisang dan memakan sebuah pisang. Nah, kemudian ini ada activity with parents. Ini adalah aktivitas bersama orang tua. Go to a zoo or watch a video of animals at a zoo with your parents. Pergilah ke kebun binatang atau boleh juga menonton sebuah video dari binatang-binatang di kebun binatang bersama orang tuamu. Together, write sentences about the body parts of the animals there and their functions. Nah, kemudian bersama-sama tuliskan kalimat-kalimat tentang bagian-bagian tubuh dari hewan yang ada di sana dan fungsinya. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian buat sendiri. Kalau parts of the body sudah kita pelajari juga di chapter ini ya, di unit ini ya. Nanti bisa kalian lihat parts of body-nya apa dan fungsinya apa. Nah, binatangnya nanti kalian bisa lihat sesuai dengan yang kalian lihat bersama orang tua. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.